Halo, nama saya Nathanael Chandra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya dengan NIM 202301011173. Saya ingin merangkum apa yang sudah saya buat tentang fungsi pembacaan tabel dalam Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel dalam Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna untuk mengambil dan mengolah data dari satu atau lebih tabel, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam analisis atau laporan lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi pembacaan tabel yang sering digunakan dalam Excel. Salah satunya, fungsi pembacaan tabel yang paling sering digunakan di Excel dengan VLOOKUP. Anda dapat membuat relasi antar beberapa tabel yang baik dalam sheet yang sama maupun berbeda, sehingga bisa membuat perhitungan atau laporan dengan menggabungkan tabel-tabel tersebut menjadi satu. Fungsi ini sangat berguna untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Untuk penjelasan argumennya, yang pertama itu ada lookup value. Argumen ini perlu diisi untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai referensi jika Anda ingin mengambil data dari sebuah tabel. Maka, Anda perlu menunjukkan referensi yang merujuk pada data tersebut. Data tersebut umumnya berbentuk angka seperti nomor ID, nomor induk, SKU, kode produk, data barcode, dan sebagainya. Contohnya itu di mana adalah nilai yang dicari di kolom pertama tabel. Yang kedua ada table array. Table array menunjukkan pada tabel berisi data-data yang ingin diambil. Misalnya, jika Anda ingin menulis nomor untuk mahasiswa, maka Miss Excel akan melihat dari daftar tabel mahasiswa yang biasa saja mengandung data nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Contohnya, di mana files adalah range table yang berisi data. Yang ketiga ada cool index number. Argumen ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang ingin diambil dari tabel tersebut. Misalnya, jika dihitung dari kiri, tabel mahasiswa mungkin berbentuk dari banyak kolom dan Anda ingin mengambil data dari kolom kedua. Maka Anda menggunakan 2 sebagai argumen ini. Contohnya di mana 3 adalah kolom dari mana data akan diambil. Yang selanjutnya ada range lookup. Berisi salah satu kondisi apakah true atau false. Argumen ini bersifat opsional. Apabila tidak dispesifikasikan, maka secara default dalam kondisi true. Jika memilih true, maka data Anda akan diambil dari urutan teratas, entah data referensi tepat atau tidak. Sedangkan jika memilih false, maka data akan diambil benar-benar dari referensi yang digunakan. Contoh VLOOKUP 123 A2 D10 2 false, di mana memastikan false bahwa hanya data yang tepat sesuai referensi yang diambil. Selanjutnya ada pivot table. Pivot table itu memiliki fitur pada Excel yang memudahkan untuk melihat ringkasan data berupa tabel interaktif dan padat informasi. Pivot table memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengatur dan merangkum data dari tabel besar ke dalam template yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Fitur ini sangat berguna untuk analisis data dan pelaporan, karena memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan data hanya dengan beberapa klik. Fitur utama pivot table, pengelompokan data. Anda dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, jika Anda memiliki data penjualan, Anda dapat mengelompokkan penjualan berdasarkan produk, wilayah, atau periode waktu. Filter data. Pivot table memungkinkan Anda untuk memfilter data sehingga Anda hanya melihat informasi yang relevan. Selanjutnya ada perhitungan otomatis. Anda dapat melakukan perhitungan otomatis seperti jumlah total, rata-rata, atau hitungan pada data yang ada dalam tabel. Selanjutnya ada pengaturan dinamis. Anda dapat dengan mudah mengubah struktur tabel dengan menyeret dan menjatuhkan drag and drop
bidang data. Contoh penggunaannya, misalkan Anda memiliki data penjualan yang besar dan ingin melihat total penjualan per wilayah dan per produk. Dengan pivot table, Anda dapat menarik bidang wilayah dan produk ke area baris dan bidang penjualan ke area nilai. Hasilnya akan menampilkan tabel ringkasan penjualan yang dapat dengan mudah dianalisis. Yang ketiga itu ada pivot chart. Adalah penyajian data visual dengan diagram data dari pivot table. Membuat pivot chart di pivot table sangat direkomendasikan sebagai media dalam penyajian data, karena memberikan visualisasi yang lebih mudah dipahami dan menarik. Keuntungan pivot charts itu yang pertama, visualisasi data. Memudahkan untuk melihat tren, pola, dan outlier dalam data melalui visualisasi grafis seperti grafik, batang, garis, pie, dan lainnya. Selanjutnya, interaktif. Pivot chart bersifat interaktif dan dapat diubah dengan cepat sesuai kebutuhan analisis. Anda dapat memfilter dan mengelompokkan data secara visual. Kombinasi dengan pivot table, pivot chart dapat digunakan kebersamaan dengan pivot table untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai data yang dianalisis. Contoh penggunaan, jika Anda memiliki pivot table yang merangkum penjualan berdasarkan wilayah dan produk, Anda dapat membuat pivot chart untuk memvisualisasikan data ini. Misalnya, Anda dapat membuat grafik batang untuk melihat perbandingan penjualan antar wilayah atau grafik garis untuk melihat tren penjualan sepanjang waktu. Selanjutnya, misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki data penjualan di beberapa wilayah yang Anda ingin membuat laporan yang merangkum penjualan total per wilayah, mengidentifikasikan produk yang paling laris, dan memvisualisasikan tren penjualan bulanan. Langkah-langkah menggunakan VLOOKUP. Gabungkan data penjualan dari beberapa tabel menggunakan VLOOKUP. Misalnya Anda memiliki tabel produk dan tabel penjualan terpisah, gunakan VLOOKUP untuk mengambil informasi produk berdasarkan SKU dari tabel penjualan. Yang kedua, membuat pivot table. Buat pivot table dari data penjualan untuk merangkum total penjualan per wilayah dan per produk. Seret bidang wilayah ke area baris, produk ke area kolom, dan penjualan ke area nilai untuk melihat total penjualan per kombinasi wilayah dan produk. Yang ketiga, cara mendapatkan pivot charts. Tambahkan pivot charts untuk memvisualisasikan data, misalnya buat grafik batang untuk melihat total penjualan per wilayah. Tambahkan filter untuk memungkinkan pengguna memilih wilayah tertentu dan melihat penjualan produk dalam wilayah tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda dapat membuat laporan yang komprehensif dan mudah dipahami menggunakan fungsi-fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Ini memungkinkan Anda untuk menyajikan data secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.